Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah menjauh dari hidup kita. Hari ini hari Rabu 11 Juni 2025. Saya terus berdoa agar Bapak Ibu Saudara semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan dan mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan setiap hari melalui ayat-ayat yang kita baca dan juga mendengarkan renungan khotbah-khotbah seperti ini yang mengingatkan dan menguatkan kita sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan hari ini kita masih terus belajar sepanjang bulan ini mengenai pelajaran dari tokoh-tokoh Alkitab. Kita sudah belajar beberapa orang yang positif dan hari ini kita kembali belajar hal-hal yang negatif yang mesti kita hindari dari tokoh Kain. Saya beri judul Kain, contoh buruk dalam ketidaktaatan. Hari ini diambil dari kitab Yudas pasal 1 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Kita tahu Kain dan Habil mempersembahkan korban. Habil mempersembahkan dari binatang sedangkan Kain mempersembahkan dari hasil tumbuhannya dan Tuhan menolak persembahan Kain. Kita tahu melalui kesaksian dalam Kejadian 4 ayat 1-15, Ibrani 11 ayat 4 yang kita sudah bahas saat saya membahas mengenai tokoh Habel, juga dalam 1 Yohanes 3 ayat 12 di sana dinyatakan dengan jelas bahwa Kain hidup dalam ketidaktaatan dan dengan sengaja menolak perintah yang Tuhan berikan mengenai bagaimana cara-cara mempersembahkan korban. Hal ini terbukti persembahan Kain ditolak oleh Tuhan, sementara persembahan dari Habel diterima oleh Tuhan. Dan kita juga belajar bahwa kesesatan Kain dan ketidaktaatan Kain ini disejajarkan dengan tokoh Bileam yang karena uang rela dibayar oleh Balak untuk mengutuki umat pilihan Tuhan. Walaupun saat itu Tuhan bekerja dan malah berkat yang diucapkan Bileam. Kemudian disejajarkan juga dengan Korah. Kita bisa belajar di dalam kisah Korah dalam kitab Bilangan pasal 16 1-32 di mana Korah ditambah dengan 250 pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu menolak kepemimpinan Musa dan akhirnya mereka ditelan bumi karena Tuhan menghukum mereka dan bumi terbelah dan mereka masuk ke dalamnya. Dan apa yang ditulis di dalam kitab Yudas ini adalah peringatan kepada orang-orang yang murtad, kepada guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang seringkali mengikuti kesesatan dan ketidaktaatan Kain, Bileam, dan Korah. Dan Tuhan menjanjikan penghukuman bagi orang-orang seperti ini. Karena itu Tuhan menyatakan celakalah mereka. Mereka di sini adalah orang-orang yang murtad, para guru-guru palsu yang hanya melayani karena ingin dan dimotivasi oleh uang semata seperti Bileam, atau mereka menolak kepemimpinan Tuhan, kepemimpinan rohani yang ada di atas mereka seperti Korah. Karena itulah Tuhan menghendaki kita untuk belajar dari mereka yang salah ini dan kita tidak melakukannya. Dalam ayat 12 dikatakan mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, cloud without water, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dan dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Jadi itu orang-orang yang seperti ini yang mengikuti teladan Bileam, Korah dan Kain akan hidup dalam kebinasaan. Kiranya kita tidak masuk ke dalam kategori ini.
Mari jadi jemaat yang setia, mari jadi hamba Tuhan yang setia dengan memiliki motivasi yang tulus, motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita jadikan Kain contoh yang tidak baik ini untuk tidak mengikuti jejaknya, agar kita sebaliknya hidup dalam ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu dengan cara-cara tertentu, kita harus mengikuti. Jangan seperti Kain yang hanya melakukan apa yang dianggap baik, padahal tidak sesuai pola Tuhan. Dalam perjanjian lama, setiap ritual atau perintah itu harus dilakukan dengan exact, benar-benar sesuai pola yang Tuhan mau. Namun di dalam perjanjian baru tentunya Tuhan tidak seperti itu. Tuhan masih memberikan kelonggaran-kelonggaran tertentu. Namun untuk hal-hal yang penting, untuk hal yang utama, kita harus sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Misalnya, pernikahan itu adalah pernikahan lawan jenis, pria dan wanita. Tidak boleh diubah. Ya, itu harus menjadi ketetapan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah perintahkan untuk kebaikan kita, dan kita harus lakukan dan taati. Biar pelajaran dari Kain ini mengingatkan kita agar kita tidak jatuh kepada kesesatan, ketidaksehatan, dan kesalahan yang sama seperti Kain, Bileam, dan juga Korah. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tetap menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan hidup dalam ketaatan. Kiranya damai sejahtera Kristus memerintah hati kita semua, sehingga kita bisa beristirahat dengan baik, tidur dengan nyenyak, dan besok pagi bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.